marilah kita bersama-sama senantiasa selalu dan selalu tidak ada jenuh-jenuhnya, tidak ada henti-hentinya sampai hembusan nafas terakhir kita, yakni meningkatkan sekaligus menguatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dalam arti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman yang ditetapkan di dalam hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan seluruh anggota badan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga takwa yang mempunyai arti hakikatif yang sebenar-benarnya takwa, dalam arti berusaha dengan bersungguh-sungguh, bermujahadah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Jadi dengan bekal iman dan takwa tersebut, masyarul muslimin rahimahullah, maka itu sudah cukup untuk kita. Cukup dalam arti selamat di dunia ini maupun kelak di akhirat. Jadi tidak ada bekal yang lebih utama dari keduanya. Pastinya diimplementasikan, yakni dengan amal soleh. Ada sebuah riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang kematian, beliau pernah berkata di dalam kitab Nasihatul Ibad, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqiban kahra bila sarhinatin. Maka kalau kepada barang siapa yang memasuki kuburan, dalam arti ini yakni mati, dikubur, dimakamkan, bila zaten tidak membawa bekal. Bekalnya orang mati kalau tidak iman dan amal soleh, apa yang membuat yang dijadikan bekal? Tidak ada selain iman dan amal soleh. Jadi ada barang siapa ada orang yang meninggal dunia, mati, dikubur, tidak ada bekal, bakaan nama rokiban kafiratullah safirnatin, maka diumpamakan, diibaratkan seperti orang menyeberangi lautan yang luas atau samudera tanpa membawa kapal atau perahu, pasti akan tenggelam. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, perlu kita tekankan pada diri kita masing-masing. Jadi pengakuan diri kita sebagai orang yang iman, pengakuan diri kita sebagai umat Rasulullah SAW harus kita buktikan dengan tindakan-tindakan atau perbuatan atau amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekelompok orang bahwasanya iman kepada Allah akan tetapi tidak mengakui syariat-syariat Rasulullah SAW. Ada sebagian mengaku dirinya Islam akan tetapi perintah sholat tidak mau melaksanakan, zakat apalagi puasa di dalam bulan suci Ramadan tidak mau melaksanakan. Jadi sebagai rukun Islam yang pertama yakni syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, ini tidak bisa terpisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul ini bukan yang terus. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, jangan sampai kita terbawa atau terpengaruh dengan bahan-bahan yang mengatasnamakan Islam. Di media sosial ada agama yang mengakui adalah Al-Mahdi.
mengakui bahwasanya maupun statement pemimpinnya bahwasanya sholat sudah tidak berlaku lagi, cukup hanya untuk di batin saja atau ruhnya saja. Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita sholat mencontoh seperti beliau melaksanakan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudah jelas. Jadi firman-firman atau aliran-aliran apabila kita tidak bisa memahami betul, maka kita akan terseret arus dengan beberapa paham yang mesratkan. Filternya apa masyarakat muslimin rahimahullah? Filternya yakni kita harus mengaji. Mengaji kepada siapa? Seorang kiai, seorang ulama. Ikuti kajian majelis taklim beliau, kajian-kajian agama yang menerangkan tentang bab akidah, bab tauhid atau bab fikih lainnya. Ini sebagai filter kita. Apabila kita melaksanakan beragama tanpa bimbingan seorang guru, seorang kiai, maka suatu saat pasti kita akan tersesat. Tidak ada yang mengingatkannya. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min. Kita belajar Al-Quran secara terjemah saja, maka tidak bisa untuk mengetahui makna yang asli sesungguhnya. Sebagai contoh Iqra dan Utsulu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, maka terjemahannya apa? Bacalah. Akan tetapi kalau pernah di pesantren dijelaskan seorang kiai, seorang ulama, ini ada perbedaan. Iqra itu bacalah maknanya, Utsulu juga bacalah, akan tetapi berbeda dalam konteksnya. Kalau perintah Iqra membaca, yakni tanpa memahami. Akan tetapi kalau perintah Utsulu bacalah, ini dikaitkan dengan disertai dengan kepahaman. Lebih banyak masyarakat muslimin rahimahullah ayat suci Al-Quran yang belum kita ketahui, ingin mengetahuinya, yakni harus belajar kepada seorang ahlinya, yakni kepada para alim ulama, khususnya kepada ahli tafsir. Jadi masyarakat muslimin rahimahullah, sebagai pengingat pribadi kami dan jemaah sekalian, mari kita jangan henti-hentinya untuk thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi adalah perintah Rasulullah SAW, "Utlubuna minal mahdi ilal mahdi." Tuntutlah ilmu dari bulan ibu sampai masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam masjid yang penuh berkah ini, Allah SWT menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi thalabul ilmi dan ahli ilmi, dan pada akhir hayat kita Allah SWT memberikan pada kita husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal